Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ini mahasiswi IPB semua ya? Oke. Angkatannya angkatan berapa rata-rata? 50, 51 mungkin ya? Berarti umur rata-rata berapa sekarang? 37 ya? 17. Oke. Jadi insya Allah pada kesempatan kali ini kita sharing-sharing karena saya juga masih belajar tentang apa yang saya lakukan kurang lebih 3 tahun terakhir dan kenapa saya melakukan itu gitu. Nah, kita coba langsung ke materinya ya. Sebelumnya mau tanya, di sini udah ada yang punya kegiatan pemberdayaan nggak atau unit bisnis di sekitar kampus? Belum ada. Nah, kalau belum ada, mudah-mudahan setelah forum ini jadi ada ya, teman-teman semua ya. Oke. Nah, sebelumnya udah ada yang pernah ketemu Alfi belum saat sharing-sharing? 1 orang, 2 orang, oke, 2 orang ya. Jadi mudah-mudahan sebagian besar belum. Nah, apa yang Alfi share sebagian sudah sempat share juga di beberapa pertemuan saat Alfi sharing dengan teman-teman semua. Nah, kenalin teman-teman semua. Ini namanya Pak Amsor. Ada yang kenal? Enggak ya? Pak Amsor ini salah satu petani di desa Cibanteng. Kalau Cibanteng kenal ya? Oke. Cibanteng itu punya lahan pertanian sekarang sekitar 20 hektar. Kalau kita berbicara 10 tahun lalu, itu katanya hampir 100 hektar. Jadi bisa dibayangkan cukup ini ya, reduksinya cukup besar ya. Beliau pendapatannya kalau dihitung per bulan itu sekitar 1 juta. Beliau menanam pertanian non-organik tanpa proses apapun ketika panen saat itu. Nah, ini namanya Ibu Yati. Ada yang unik nih dari Ibu Yati. Ibu Yati ini salah satu unemployment di desa Benteng. Desa Benteng itu desa sebelahnya. Nah, Ibu Yati ini ternyata setelah saya tahu salah satu binaan Pak Amzu juga ternyata. Terkait toga di desa Benteng gitu. Nah, ini namanya Deanti. Ada yang kenal sama Deanti? Mahasiswi IPB juga. Sekarang sudah lulus. Beliau ini saat jadi mahasiswa high achievers banget teman-teman semua. Jadi kayak hampir tiap bulan tuh keluar negeri gitu, menang lomba dan lain sebagainya, pokoknya outstanding banget. Tapi ketika kita tanya tentang karir di bidang pertanian dan pangan, she has no idea about career in agriculture and food gitu. Dia nggak punya ide gimana sih caranya berkarir di bidang pertanian dan pangan. Nah, kalau kita lihat data makronya di Indonesia tuh ada tidak kurang dari 122 juta orang seperti Pak Amsor dan Ibu Yati. Dan tersebar di lebih dari 72.000 desa teman-teman semua. Dan kita punya tidak kurang dari 85 juta orang-orang seperti Deanti di Indonesia. Artinya kita punya challenge yang cukup besar ya teman-teman semua ya. Sementara kalau teman-teman baca, banyak sekali lembaga-lembaga internasional yang memprediksi Indonesia 10 tahun, 15 tahun ke depan itu akan jadi negara yang luar biasa. Standar Chartered sama McKinsey misalkan bilang Indonesia akan jadi nomor 5 tahun 2030 gitu. Dan ada yang pernah baca bukunya nggak? Unleash Potensi of Indonesia. Terbitan tahun 2012, Alwi sangat sarankan teman-teman baca. Di situ diurai gimana sih Indonesia itu bisa jadi nomor 5 tahun 2030. Ada 4 faktor utama dan salah satu faktor utamanya itu adalah agriculture, pertanian. Jadi yang pertama itu konsumsi. Jadi karena Indonesia orangnya banyak itu, maka konsumsi kita sangat berkontribusi positif terhadap pendapatan Indonesia ya gitu. Dan yang kedua agriculture, ketiga natural resources, dan yang terakhir education. Nah, agriculture ini dimention gini, ada apa gitu di balik agriculture? Nah, ternyata memang benar potensinya sangat besar gitu. Nah, Agri Sosio ini lahir Oktober 2013. Idenya simpel, melalui kita melihat gap gitu. Kita melihat masa depan Indonesia sangat ditunjang oleh dunia pertanian, tapi nggak banyak anak-anak muda yang terjun ke sini gitu. Jadi saat mulai itu kita wawancara 360 mahasiswa-mahasiswi di 17 perguruan tinggi. Ternyata lebih dari 80%-nya underestimate karir di bidang pertanian gitu. Jadi kalau wajah petani di Indonesia tuh kita scanning deh, kita tanya. Begitu disebut petani, orang mau nggak jadi petani? Gitu. Nggak banyak ya gitu. Apalagi kalau kita lihat di kota-kota besar, itu kalau kita sebut petani itu identik dengan orang yang tinggal di desa, kemudian pakai saping ya, kemudian sawah, kerbau, artinya identik dengan sesuatu yang nggak keren gitu. Nah, kenapa? Panas-panasan, betul sekali Pak. Tapi kalau kita lihat di negara maju, ternyata petani itu orang yang punya bargaining power yang kuat, teman-teman semua. Petani itu adalah orang kaya kalau di negara-negara maju,
Petani ini adalah orang yang punya kepemilikan lahan yang luar biasa dan seperti misalkan menggunakan teknologi, GPS, drone dan lain sebagainya untuk pengolahan pertaniannya. Artinya sesuatu yang keren gitu. Nah, kita lihat nih paradigma ini sepertinya harus kita ganti nih. Kita harus banyak melahirkan orang-orang keren di bidang pertanian dan pangan, dan teman-teman semua di sini punya peranan itu gitu untuk menciptakan tren itu gitu. Sehingga nanti kalau kita punya anak, punya cucu ya, ketika ditanya petani itu jawabannya keren gitu. Oh, petani, wah keren banget gitu. Nah, kenapa Agrisosio berdiri seperti itu? Semangat yang kita punya. Jadi Agrisosio ini adalah sebuah social enterprise yang bergerak di bidang pertanian pangan. Kita memproduksi produk dan jasa di bidang pertanian dan pangan dengan konsep pengembangan wilayah pedesaan melalui pertanian berkelanjutan. Nah, idenya sebenarnya simple apa yang kita lakukan. Pertama, kita intervensi di hulu. Nah, fokus di kegiatan hulu ini adalah peningkatan produktivitas dan kualitas dari hasil tani. Nah, alhamdulillah, Alfi alumni IPB gitu. Jadi akses terhadap ilmu-ilmu ini tuh nggak susah gitu. Jadi luar biasa sekali. Misalkan kita waktu itu nanam singkong, rata-rata petani di sekitar kampus itu panen singkongnya itu hanya 3 hingga 4 kilo per pohonnya dalam waktu 9 bulan. Nah, kita cari tuh, kita tanya dosen-dosen Paperta, ternyata potensinya bisa sampai 10 kilo teman-teman semua. Luar biasa gitu. Nah, akhirnya kita coba gimana caranya. Ternyata permasalahan petani di lingkar kampus ketika nanam singkong itu bibitnya nggak bagus gitu, kemudian begitu ditanam dibiarin aja gitu sampai panen. Nah, padahal kalau kita intervensi di budidaya tanamnya, mulai dari pemilihan bibit, mulai dari pemeliharaan hingga ke pengolahan pasca panen, itu impactnya luar biasa gitu. Nah, jadi intinya seperti itu gitu, fokus dari kegiatan hulu ini. Nah, dari situ kita bangun rumah produksi. Nah, di rumah produksi ini fokusnya adalah peningkatan nilai tambah. Peningkatan nilai tambah, dari hasil panen tadi bisa diolah gitu jadi produk-produk pangan. Dan setelah itu baru kita pasarkan. Nah, dari pemasaran ini kita make profit gitu. Nah, makanya Agrisosio tujuannya for profit. Kita bukan kegiatan pengabdian masyarakat aja, tapi fokus kita adalah entrepreneurship. Karena 3 tahun kita belajar, permasalahan-permasalahan di desa itu sangat efektif ketika dipecahkan dengan entrepreneurship model gitu. Nggak cuman turun ke desa, kemudian pengabdian masyarakat, tapi kita nggak kasih sentuhan bisnis gitu. Nah, alhamdulillah sekarang Agrisosio ada 1 rumah produksi, itu lokasinya di Cibanteng, terbuka banget buat teman-teman semua yang ingin kunjungan ke sana untuk belajar tentang gimana proses pengolahan produk-produk Agrisosio. Dan kita juga ada lahan 1 hektar di desa Cibanteng. Jadi dari sekian hektar, 1 hektarnya punya Agrisosio, dan sekarang kita lagi nanam singkong, jahe merah, dan beberapa tanaman hortikultura. Nah, kita juga sekarang lagi mengembangkan lahan di Megamendung. Itu sekarang kita lagi nanam cabai sama tanaman-tanaman rimpang untuk kita ekspor ke Timur Tengah sama Eropa gitu. Nah, kita juga ada social incubator. Lokasinya ini deket banget teman-teman semua. Tebak di mana? Iya, di samping ya. Jadi lokasinya di Sivas. Ya, ini juga masuk wilayah Sivas kali Bu ya. Ini Teknopark. Oke. Nah, jadi teman-teman juga kalau ada waktu dan kalau nanti saya ada bisa sharing juga. Lokasinya di belakang dari ruangan ini. Di sini fokusnya adalah kita ngajak anak-anak IPB pada awalnya. Alhamdulillah sekarang ternyata impact-nya lebih meluas, nggak cuma anak-anak IPB yang ikut. How to do business with social impact, gimana caranya menciptakan usaha yang punya social impact secara terukur. Tapi fokus kita nggak harus punya usahanya, tapi minimal paham gitu gimana sih model bisnisnya gitu, bagaimana framework dari community development-nya gitu. Nah, kurikulumnya kurang lebih 3 bulan, mulai dari materi-materi tentang pengembangan bisnis gitu, ya, mulai dari aspek produksi, kemudian pemasaran, administrasi keuangan dan lain sebagainya, hingga ke magangnya juga, karena Agrisosio kan punya produk magang di Agrisosionya, termasuk ada kegiatan-kegiatan seperti kunjungan-kunjungan dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa produk Agrisosio. Indo Rempah, ada yang udah pernah coba belum Indo Rempah? Kalau belum, coba ya teman-teman semua ya. Indo Rempah ini produk rempah-rempah. Jadi kalau diibaratkan seperti bandrek gitu, jadi
ada jahe merah, kayu manis, cengkeh, lada hitam, cabai Jawa. Cabai Jawa itu bukan cabai ya, bukan cabai buat masak, tapi rempah-rempah, salah satu jenis rempah-rempah. Ini kita mixing, kita buat di Desa Benteng. Nah ini ada lagi King Chips namanya. King Chips ini opak singkong kita buatnya di Desa Cibanteng. Nah produknya alhamdulillah sudah bersertifikasi ISO 9001 tentang standar mutu. Nah jadi yang mau kita ciptakan adalah produk dari desa itu bukan produk yang biasa-biasa aja, tapi produk yang memiliki standar mutu yang baik gitu. Nah produknya juga sudah kita distribusikan ke beberapa market channel, di antaranya melalui retail ya. Kita ada 159 outlet sekarang di Jabodetabek. Terus kita juga bangun jaringan reseller. Sekarang kurang lebih ada sekitar 47 reseller di beberapa daerah, dan kita juga masuk ke online sales dan lain sebagainya gitu. Nah sebenarnya ini yang menarik sih kalau teman-teman nanti punya produk, apa sih yang membedakan produk teman-teman semua dengan produk yang lainnya. Nah kalau di Sosio, yang membedakan adalah story behind the product. Jadi kita mencoba untuk menyampaikan pesan ketika konsumen minum atau memakan atau mengkonsumsi ya produk dari Agrisosio, mereka tahu seperti apa prosesnya dan dari mana asal produk itu gitu. Nah jadi kalau seandainya dilihat produk Agrisosio itu, teman-teman bisa langsung kunjungi websitenya, ada prosesnya di sana lengkap, mulai dari pengolahannya hingga ke pemasarannya dan apa sih cerita-cerita di balik produk itu gitu. Nah kita juga punya program pengembangan wilayah pedesaan. Tahun ini misalkan kita membina kelompok-kelompok masyarakat di Desa Cikarawang sama di Desa Ciherang. Jadi ternyata masyarakat itu punya produk-produk yang berpotensi, tapi mereka belum tahu gimana caranya packaging, mereka belum tahu gimana caranya memasarkan, mereka belum tahu gimana caranya mendokumentasikan kegiatannya supaya ketika success story itu ada, maka success story ini bisa direplikasi gitu. Nah, ketika gagal, maka kegagalan ini bisa diantisipasi supaya tidak terulang lagi gitu. Nah mereka kurang banget di sana. Nah teman-teman kan dari IPB nih, nah teman-teman punya ilmunya tuh. Jadi gimana caranya bisa menciptakan ini gitu. Dan apa namanya, berpeluang banget buat teman-teman semua untuk involve. Karena kalau di IPB sekarang ada berapa desa lingkar kampus? Apa yang bilang? 17 desa lingkar kampus. Sudah tahu ring-ring nggak teman-teman? Nggak tahu ya. Jadi IPB itu melakukan ring-ring di kampus itu berdasarkan tingkat kemajuan desa-desanya. Misalkan ada ring 1 desa yang Pak Zul silahkan Pak. Ring 1 ini misalkan desa-desa yang sudah punya potensi, sudah mandiri, sudah bisa memasarkan, tinggal butuh dukungan modal untuk scaling up. Ada juga desa-desa misalkan ring 3 yang potensinya masih belum terlalu kelihatan gitu. Nah teman-teman bisa masuk di beberapa peluang-peluang tadi gitu. Jadi pertanyaannya sebenarnya bukan bisa atau enggak gitu, tapi pertanyaan teman-teman mau atau enggak untuk masuk ke dunia itu gitu. Nah ini yang tadi dibilang, kita ada program YAL yang Agricultural Leaders untuk create young entrepreneurs ya, yang punya social impact secara terukur gitu. Nah ini last but not least, kita punya kegiatan farmers market. Ada yang pernah dengar nggak Pasar Rakyat Tani? Ya, Pasar Rakyat Tani ini sebuah platform yang menghubungkan antara petani dengan end user gitu. Nah bentuknya selama ini masih bazar, tapi ternyata sekarang kita punya pengembangan yang luar biasa besar. Nah awalnya kita buat aplikasi, tapi ternyata it's not working. Kenapa? Karena kalau kita buat aplikasi buat pertanian, itu demand side sama supply side-nya itu nggak nyambung. Jadi contohnya ketika Agrisosio tahun lalu buat aplikasi yang menghubungkan antara petani dengan end user, itu nggak banyak yang ikut, dan kita dikontak sama lebih dari 10 developer aplikasi yang concernnya sama gitu. Teman-teman pernah dengar nggak kayak Tani Hub, Waluku dan lain sebagainya. Nah coba teman-teman lihat, mereka punya challenge yang sangat besar gitu dalam mewujudkan aplikasi ini menjadi nyata. Kenapa? Contohnya gini, masyarakat kita belum terbangun untuk beli produk dari petani langsung gitu. Di sisi lain, petani ini nggak bisa kita
beli 250 gram 1 kilo gitu. Mereka biasanya pengen belinya itu dalam jumlah yang cukup besar gitu. Nah artinya supply side sama demand side ini nggak nyambung. Nah Agrisosio mencoba untuk menyambungkan ini melalui pasar nyata gitu. Jadi kita undang petani-petani yang punya produk, terus kita brandingkan acara supaya konsumen juga bisa datang ke sana, terjadi transaksi. Nah ketika ini prosesnya sudah berjalan panjang, masyarakat sudah terbangun budaya untuk beli langsung dari petani. Nah ini baru ketika buat aplikasinya sangat efisien, akan berjalan dengan lancar. Kenapa? Karena farmers market ini, pasar ketan ini saya buat inspirasinya itu saat saya studi banding ke Seattle, Washington DC. Saya datang dan diskusi sama CEO farmers marketnya. Ternyata pas diskusi dia bilang dia bangun ini sudah 24 tahun yang lalu, gitu. 24 tahun yang lalu. Jadi ketika beliau bangun, sama awalnya itu dari beberapa petani aja, dia kumpulin di satu jalan, kemudian dia kasih pengumuman ke masyarakatnya ini ada produk-produk ini dari petani. Akhirnya datang, terus menjadi besar, hingga saat ini mereka punya di 100 titik dan diadakan tiap minggu. Dan nggak cuma ada di Washington DC aja, tapi ada di berbagai wilayah gitu. Dan saat itu saya datang di Ballard Farmers Market, salah satu di wilayahnya, dan itu sepanjang 1 kilometer itu stand-stand petani gitu, produk petani, dan masyarakatnya luar biasa yang belanja ke sana gitu. Jadi luar biasa impact-nya ya. Dan saat itu baru dia buat aplikasi. Saat dia buat aplikasi, demand side-nya sudah tinggi, supply side-nya juga ada, akhirnya jalan gitu. Nah kita melihat peluang besar di di farmers market ini gitu. Nah Ibu Yati, mungkin Pak Abu kenal ya. Ibu Yati ini yang tadinya pendapatannya zero, sekarang alhamdulillah bisa berpendapatan sekitar 800 hingga 2,3 juta. Dan nggak cuma Bu Yati, sekarang ada 10 ibu-ibu yang involved dalam kegiatan Agrisosio. Nah, Pak Ansor sekarang itu berpendapatan sekitar 3 juta dan ada 43 kelompok tani yang sekarang kolaborasi dengan Agrisosio. Nah, petani ini sebagian besar di lingkar kampus. Nah, Deanti itu tahun 2013 dia menang kompetisi, ada yang tahu nih teman-teman, Danan yang Social Entrepreneurs. Yes. Jadi kompetisinya tingkat nasional, mungkin ada yang ikut ya, teman-teman kami saranin ikut juga, karena walaupun nggak menang kita banyak belajar gitu, dan networking juga terbangun. Nah jadi Deanti ini salah satu inisiator dari pasar kayak tani itu gitu. Jadi sekarang kalau ditanya, Deanti sudah lulus, sekarang mengambil S2 di Belanda. Sekarang kalau ditanya, ya dia punya banyak banget ide untuk karir di bidang pertanian dan pangan. Dan sekarang ada, bukan 75 ya, kita revisi ada 112 alumni yang sudah kita istilahnya wisuda ya dari program social business incubator ini gitu. Nah, mungkin Alfi ingin tampilkan beberapa testimoni ya, testimoni dari yang pernah cobain produknya Agrisosio. Intinya di testimoni itu ada beberapa profesor dari beberapa negara yang pernah kunjungan ke lahan Agrisosio, yang mereka bilang bahwa program-program seperti ini harus banyak anak-anak muda yang ngelakuin gitu. Karena pada dasarnya kita butuh lebih banyak orang-orang yang menciptakan agrisosio lainnya, which is teman-teman semua di sini sebenarnya punya peranan besar gitu untuk menciptakan hal-hal sejenis. Saya sudah punya success story. Nah, gimana cara success story ini bisa teman-teman replikasikan dan teman-teman bisa lakukan gitu. Nah, karena potensinya besar gitu, bisnis side-nya besar gitu. Di sisi lain ketika kita melakukan bisnis, ada social impact-nya gitu. Nah, ini beberapa klien dari Agrisosio yang berkaitan dengan program-program pengembangan wilayah pedesaan di beberapa desa tadi. Nah, awal mula saya sendiri, jadi masih ingat saat mulai 2013 gitu, saya misalkan untuk menciptakan Indo Rempah itu, saya masih ingat saya beli bahan-bahan baku rempah-rempah waktu itu di Pasar Induk Kramat Jati. Saya mixing sendiri sampai saya sakit perut gitu, sampai ciptain formula gitu. Jadi mikirin bagian produksinya, kemudian marketnya juga, marketing, sales. Ada yang tahu nggak bedanya marketing sama sales itu apa? Beda ya. Kalau marketing itu biasanya berhubungan dengan gimana caranya perluas pemasaran, gimana caranya branding, orang tuh tahu tentang produknya. Kalau sales berhubungan dengan penjualan gitu. Nah, dan sekarang ada sekitar 6 orang full timer di Agrisosio dan sebagian besar alumni IPB gitu.
Nah, feature aspiration dari Agrisosio sebenarnya kita pengen jadi leading social enterprise for sustainable agriculture platform gitu, untuk platform pertanian berkelanjutan. Nah, alhamdulillah seiring dengan berkembangnya Agrisosio, kita banyak banget dapat dukungan gitu, recognition dari beberapa institusi internasional maupun nasional. Terakhir ya dari Kemenpora melalui Pemuda Pelopor. Dan kalau yang level internasional terakhir kita dapat dari Asian Venture Philanthropy Network, itu di Singapura gitu. Dan alhamdulillah, jadi pemasaran itu tidak terlepas dari dukungan media gitu. Jadi misalkan kita diliput sama Metro TV atau sama Trans7, terakhir itu sama Trans7, program laptop si Unyil, teman-teman tahu. Nah dari situ ternyata ada yang hubungi Agrisosio, Mas produksi Indo Rempah ya, kita boleh nggak pesan ordernya jumlah sekian gitu dan seterusnya. Dan dari situ Agrisosio terus tempel kemana produk itu bergulir gitu, dan kita survei kepuasan pelanggan, dan dari situ juga kita bangun trust ke konsumen ya, dan akhirnya ya ada repeat order gitu. Nah nah ini misalkan ini beberapa teknik-teknik marketing sih gitu. Biasa kita juga banyak banget buka program-program danusan, mahasiswa-mahasiswa IPB kan banyak banget nih ya kan kegiatan, dan mereka butuh produk untuk fundraising ya gitu. Nah kita banyak kolaborasi juga sama teman-teman mahasiswa-mahasiswa IPB, walaupun jumlahnya nggak terlalu besar dibandingkan total sales yang umum ya gitu. Nah teman-teman sangat kami sarankan kalau teman-teman mulai bisnis, cobalah dari trading, cobalah dari menyalurkan apa yang dibutuhkan sama market dengan produsen gitu. Nah caranya gimana ya? Misalkan di sekitar kampus ini kan tadi Afi bilang ada banyak banget ibu-ibu yang memproduksi produk-produk olahan kan ya. Contohnya di Desa Cikarawang itu ada ibu-ibu yang produksi yogurt misalkan. Kemudian di Ciherang ada ibu-ibu yang produksi wajik talas, tahu? Ya wajik talas atau produk-produk lain, atau produk singkong geprek, tahu? Singkong geprek mungkin sudah pada tahu ya. Atau misalkan LPPM tuh punya daftar ya produk-produk lingkar kampus apa aja. Nah itu teman-teman mulai dari situ gitu, karena sudah jelas produknya, dan mahasiswa kan biasanya mereka butuh cemilan, dan kalau bisa pasarnya jangan in the box mahasiswa aja, harus out of the box. Kalau kita berbicara pemasaran luas sekali bidangnya ya, teman-teman bisa masukin produknya ke marketplace online, masukin ke kayak Tokopedia, Bukalapak gitu. Siapa tahu kan nanti ada yang order gitu. Teman-teman nggak punya modal produksi, tapi teman-teman bisa untung melalui margin yang diambil dari trading itu gitu. Nah, kenapa Alfi sangat sarankan ini? Karena dengan seperti itu teman-teman bisa membaca pola pasar nanti. Kalau teman-teman sudah bisa membaca pola pasar, itu enak kalau mau bergerak di bidang produksi gitu. Jadi aku sangat sarankan itu. Nah, our dream ini namanya Mr. Daniel. Alfi ketemu saat ada farmers market. Pendapatannya itu kalau dirupiahkan, coba tebak berapa? Ada yang masih ingat? Kalau dirupiahkan itu pendapatannya sekitar 200 juta rupiah per bulan. Dan beliau salah satu petani yang biasa-biasa aja di sana, di Amerika Serikat ya. Jadi bisa dibayangkan yang tadi Afi bilang ya, petani biasanya punya bargaining position yang kuat banget. Nah jadi dari mimpi dari Agrisosio adalah bagaimana menjadikan orang-orang yang tinggal di desa, orang-orang yang berkarir di dunia pertanian dan pangan itu punya bargaining power yang kuat juga, teman-teman semua. Nah jadi itu aja. Looking forward sebenarnya untuk sharing-sharing nanti. Jadi karena saya punya banyak tips setelah nanti ada yang nanya ya terkait hal ini ya. Jadi makasih buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Alfi. Tadi banyak sekali ya inspirasi, banyak sekali visi-visi yang ingin dibawa oleh Mas Alfi dengan Agrisosionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.